Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar PPKN, kita mulai dengan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga Allah mempermudah kita ketika belajar. Dan setelah itu, kita jangan lupa ya, tepuk semangat dulu. Yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Sudah ya. Nah, setelah kita membaca bismillah bersama, setelah kita tepuk semangat bersama, sekarang waktunya kita belajar. Kita lanjutkan PPKN yang kemarin ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran PPKN di tema 1 Hidup Rukun. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pengamalan Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Yuk kita simak bersama-sama ya. Pengamalan Pancasila ketiga. Pancasila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berarti sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Walaupun kita memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama. Begini penjelasannya. Dalam Pancasila ini, Persatuan Indonesia, kita harus menerapkan kerukunan, hidup rukun. Meskipun mungkin kita ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Madura. Kemudian mungkin saudara kita ada yang beragama lain selain agama Islam. Kita tetap harus menghormati ya. Baik. Untuk contoh pengamalan sila ketiga, yang pertama adalah bersikap rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Coba kalian perhatikan gambar ya. Pada bagian yang berkedip-kedip, di sana tampak anak-anak yang bermain bersama. Di sana ada yang dari keturunan Cina, ada yang Jawa, ada yang juga Madura juga. Tapi mereka tidak memperdulikan itu. Yang penting mereka tetap bisa bermain bersama dalam kerukunan. Kemudian yang kedua, mencintai produk asli Indonesia, seperti contohnya baju batik. Ayo, siapa di sini yang punya baju batik? Insya Allah semua memiliki baju batik ya, karena itu adalah produk asli Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan baju batik. Selanjutnya adalah melaksanakan upacara bendera. Selain menjaga kerukunan tadi, di dalam Pancasila ini kita juga harus mewujudkan cinta tanah air, cinta segala sesuatu tentang Indonesia. Contohnya ya ini, senantiasa melaksanakan upacara bendera. Setiap hari apa kalau di sekolah kita? Setiap hari Senin ya. Nah, selanjutnya sila keempat. Pancasila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penjelasannya adalah kita sebagai warga Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kepentingan bersama dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah ini artinya berunding ya, membicarakan bersama dan mendengarkan pendapat orang lain. Untuk contoh pengamalan sila keempat, yang pertama adalah menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan teman, dengan yang lain, kita harus membicarakan dulu di mana pokok permasalahannya ya, agar tidak bertengkar jadinya. Yang kedua adalah mendengarkan pendapat teman. Kita jangan hanya mau menang sendiri, harus didengarkan sama orang lain. Tapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik, karena untuk berbicara, menyampaikan pendapat juga merupakan hak orang lain. Jadi kita harus menghargainya ya nak ya. Selanjutnya, pengamalan sila keempat yang selanjutnya yang nomor 3 adalah memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat. Sama ya seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita bekerja kelompok, kita tidak boleh mau menang sendiri. Kita harus berbagi dengan yang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas. Misalnya, ketika kita sedang melakukan pemilihan ketua kelas, di sana kita ingin mencalonkan diri. Nah, ketika kita tidak terpilih menjadi ketua kelas, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan ikhlas. Selanjutnya, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan keadilan. Namanya keadilan berarti tidak harus sama ya, tetapi sudah harus memposisikan segala sesuatu pada tempatnya. Pengamalan sila kelima yang pertama adalah melaksanakan gotong royong. Pada contoh ini, kita melaksanakannya bersama-sama dengan sukarela. Ya, tanpa harus saling iri kepada orang lain. Kita ikhlas melaksanakan gotong royong bersama-sama. Yang kedua yaitu bersikap adil kepada sesama. Pada gambar ada seorang anak yang memiliki roti. Nah, agar ia dapat bersikap adil, maka roti itu harus dibagi sama rata ya, sama bagiannya. Mendapatkan setengah-setengah. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu menghargai hasil karya orang lain. Seperti halnya contoh ini juga ya, contoh yang baru muncul. Di sana ada pameran mading, ada juga pameran karya seni. Nah, cara kita untuk menghargai hasil karya orang lain bisa dengan memberikan pujian dan juga kritikan atau masukan yang bersifat membangun ya. Tidak boleh menjelek-jelekan, harus berisi segala sesuatu yang memotivasi atau membangun. Jadi dia lebih semangat lagi untuk menghasilkan karya yang lain. Anak-anak, yang tadi Ibu jelaskan adalah contoh-contoh pengamalan Pancasila ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan bersama orang tua ya. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.